Bab 13. Karena Tuan Clarke tidak ada di sini, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Silakan bersenang-senang. Javier datang begitu tiba-tiba dan pergi setelah mengantarkan hadiah, membuat orang banyak terkejut. Charles terbatuk dengan kartu yang masih ada di tangannya dan bertanya, apakah ada di antara Anda yang mengenal Tuan Clarke ini? Semua orang menggelengkan kepala. Sosok yang cukup kuat untuk membuat pemilik Virtuous Court secara pribadi membawakan makanan lezat dan anggur yang enak bukanlah seseorang yang bisa mereka kenal dengan status rendah mereka. Mungkinkah Philip Clarke? Tidak ada yang tahu siapa yang mengatakan ini untuk bersenang-senang, tetapi seluruh ruangan tertawa terbahak-bahak. Berhenti bercanda. Bagaimana mungkin sampah itu? Jika itu dia, aku akan memakan botol-botol anggur ini. Selain memiliki nama belakang yang sama, apalagi yang harus ditunjukkan oleh saudara ipar sepupu kita. Beberapa anak muda mengejek tanpa cadangan. Win merasa sulit untuk menanggungnya. Jadi dia memarahi dengan marah. Cukup. Apa yang kalian katakan? Dia tetap saudara ipar sepupumu. Apapun yang terjadi. Cek. Beberapa anak muda mengangkat alis mereka dengan arogan tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Charles menimpali dan meminta semua orang untuk berhenti membuat keributan. Teman-teman Charles sekarang sangat iri padanya. Charles, kawan, bagaimana kamu bisa? Kamu tahu sosok yang begitu kuat, tetapi kamu tidak memperkenalkannya kepada kami. Ini terlalu berlebihan. Pertama, ini lukisan berharga. Sekarang, ada Mark Clarke. Ayo, ayo, ayo. Lupakan semua itu. Ini adalah minuman keras yang berharga. Minuman raja. Menunggu untuk dicicipi. Charles merasa sia-sia untuk mengkonsumsi semuanya sekarang. Jadi dia menyimpan satu botol dan membuka yang lain. Yang lain tidak mengatakan apa-apa karena bisa merasakan satu rasa minuman keras itu sudah cukup untuk bertahan seumur hidup. Saat itu, Aiden berkata, Paman Johnston, saya mungkin tahu ini Mark Clarke. Bos di belakang galeri seni memiliki Clarke sebagai nama belakang. Mungkinkah dia tahu bahwa ini adalah hari ulang tahunmu hari ini? Itu sebabnya dia mengirim hadiah. Aiden hanya menebak-nebak, tapi bos galeri itu bernama Clarke. Meskipun dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, sekretaris yang berhubungan dengannya mengatakan kepadanya bahwa nama pria itu adalah Clarke, dan dia berharap untuk tidak menonjolkan diri. Benarkah? Kalau begitu, aku harus berterima kasih pada Mark Clarke dengan benar. Dia terlalu baik. Charles terlihat sangat bersemangat. Dia kemudian menarik lengan Aiden dan berkata, Adi, Anda harus mengatur pertemuan untuk saya dengan Tuan Clarke ini. Saya dapat mengatakan bahwa dia juga seorang kolektor. Aku akan. Pasti. Aiden berjanji dengan senang hati. Untuk dapat dijunjung tinggi oleh Paman Johnston adalah pekerjaan yang sepadan. Beberapa orang memiliki nama belakang yang sama tetapi mereka bekerja sebagai pengantar barang. Lin berbicara pada waktu yang tidak tepat, dan itu seperti duri yang menusuk ke dalam hati Win. Win menggertakkan giginya, menyesap minumannya, dan kemudian berdiri. Ayah, aku akan menjenguk Mila di rumah sakit. Aku akan pergi sekarang. Charles tahu bahwa akan menyiksa putrinya untuk tetap tinggal di sini. Jadi dia melambaikan tangan untuk mengizinkannya pergi. Jarak antara putrinya dan dirinya sendiri telah tumbuh jauh dalam 2 tahun terakhir. Ini semua berkat Philip yang tidak berguna itu. Kak, apa kamu terburu-buru untuk kembali? Ingatlah untuk tidak memarahi saudara ipar sepupu kita. Lin terus mengejek. Hadiahnya cukup bagus, meskipun itu palsu. Win baru saja mencapai pintu ketika dia mendengar ini. Dia mengepalkan tinjunya dan pergi tanpa pernah melihat ke belakang. Begitu dia pergi, kelompok itu mulai mendiskusikan Tuan Clarke yang misterius ini sambil meremehkan Philip. Tidak lama setelah dia meninggalkan Virtuous Court, Philip menerima pesan teks, Tuan Clarke, ini Javier Morris. Semuanya berjalan dengan baik, dan ayah mertua Anda senang. Javier Morris. Oh, benar, pemilik Virtuous Court.
Sepertinya Javier Morris ini benar-benar tahu cara memenangkan bantuan. Philip menjawab, saya tidak akan melihat bagaimana Anda berhasil mendapatkan nomor telepon saya. Tetapi Anda sebaiknya tidak mengungkapkan identitas saya dalam insiden ini. Ketika Javier menerima jawaban Philip, dia dengan cepat menjawab dengan ketakutan, Tuan Clarke, jangan khawatir. Aku pasti tidak. Philip mengangguk tanpa menjawabnya setelah itu dan menuju ke rumah sakit. Kembali ke rumah sakit, Philip duduk di sisi tempat tidur saat dia melihat putrinya yang menggemaskan tidur. Hidung mungilnya tampak seperti ibunya, mulut kecilnya juga, tetapi matanya tampak seperti miliknya. Putriku sangat tampan. Dia pasti akan cantik ketika dia besar nanti. Tidak lama setelah Philip tiba, Win kembali dengan ekspresi dingin. Dia duduk di sisi tempat tidur Mila dan menatap putrinya. Philip baru saja kembali dari mengambil air di dapur. Ketika dia melihat Win, dia tersenyum dan berkata, "Kamu di sini. Aku bisa mengurus semuanya di sini. Jadi kembalilah ke rumah untuk beristirahat." Win tetap diam saat dia melihat putrinya dengan mata memerah. Sepertinya dia berusaha sangat keras untuk menekan emosinya. Apa yang salah? Philip memperhatikan perilaku aneh Win. Philip, apakah kamu berencana untuk membiarkan Mila tetap seperti ini? Apakah kamu tidak ingin dia mendapatkan perawatan yang lebih baik? Bukankah dokter mengatakan bahwa selama kita bisa membayar 1 juta, Mila bisa menyelesaikan operasinya? Mata Win benar-benar merah. Mila sekarang berusia 3 tahun. Ini waktu terbaik untuknya berobat. Philip memandang gadis kecil yang sedang tidur itu dan berkata, "Aku tahu. Aku akan menemukan jalan." Temukan jalan. Cara apa yang bisa kamu pikirkan? Win mengejek saat air mata mengalir dari matanya. Philip, aku mohon, minta maaf kepada orang tuaku, oke? Win, percayalah. Aku punya solusinya, kata Philip. Sayangku. Kamu hanya tidak tahu bahwa aku telah melakukan sesuatu. Mila adalah putri pewaris konsorsium terbesar di dunia. Dia adalah anak surgawi, seorang wanita muda yang mulia. Solusi. Selain membuatku malu, apalagi yang bisa kamu lakukan? Win menuduh Philip dengan marah. Pada hari ulang tahun ayahku hari ini, lupakan memberinya hadiah murah. Mengapa kamu harus memberinya lukisan? Itu bahkan palsu. Apakah kamu tahu apa yang mereka katakan tentang aku? Aku sudah muak denganmu Philip Clarke. Tidak bisakah kamu memikirkan aku dan Mila sedikit lagi? Philip tahu bahwa Win telah mengalami banyak kesulitan dan keluhan dalam 2 tahun terakhir. Mereka telah diejek dan diejek, tetapi dia punya alasan bahwa dia tidak bisa menahannya. Namun, sekarang setelah dia mewarisi kekayaan keluarganya, segalanya akan berbeda. Winnie, percayalah padaku. Aku pasti akan memberikan Mila perawatan terbaik, dan aku pasti akan menebus rasa sakit yang kamu rasakan selama 2 tahun terakhir. Philip memeluk bahu Win tetapi yang terakhir mendorongnya menjauh. Win sangat kecewa. Dia selalu mengatakan ini, tetapi tidak sekalipun itu menjadi kenyataan. Cukup, aku tidak mau dengar lagi. Aku akan mengeluarkan Mila dan membawanya bersamaku besok. Aku akan mencari solusi sendiri. Win menyeka air matanya dan berkata dengan tegas. Winnie, aku sebenarnya. Philip tidak bisa menahan diri. Tetapi saat dia berbicara, Win menatapnya dengan tajam. Kamu apa? Kamu sampah yang tidak berguna. Kata Win dengan dingin. Philip kemudian didorong keluar dari bangsal sementara Win tetap berada di dalam bersama Mila. Di koridor panjang yang sepi di luar bangsal, Philip mengingat betapa kecewanya Win memandangnya. Win, aku sebenarnya adalah putra dari orang terkaya di dunia. Saya memiliki triliunan aset. Philip meninggalkan rumah sakit sendiri dan menelepon George. George, bagaimana pengaturan perawatan putriku? Di ujung lain, George dengan hormat menjawab, Tuan muda, itu sudah diurus. Dalam beberapa hari, ahli jantung yang terkenal secara internasional, Profesor Henry Turner, akan datang ke Riverdale City.
Saya akan mengatur agar dia datang ke rumah sakit untuk melakukan operasi pada nona muda dengan pura-pura memberikan kuliah. Oke, aku serahkan padamu. Buatlah sealami mungkin tanpa repot, kata Philip. Jangan khawatir, Tuan Muda. Identitas Anda tidak akan pernah terungkap. Ini akan menjadi kebetulan. Setelah operasi, saya telah mengatur kegiatan pendanaan, terutama untuk anak-anak dengan penyakit jantung bawaan. Dengan begitu, tidak ada yang akan mencurigai sesuatu. George menambahkan, "Oh, benar, Profesor Turner mendengar bahwa Anda berada di Riverdale City dan ingin bertemu dengan Anda sendirian. Kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba," jawab Philip sebelum menutup telepon. Dia dalam suasana hati yang buruk sekarang. George kemudian menelepon nomor lain. "Henry, sobat lama, aku sudah memberi tahu Tuan Mudaku. Jadi sisanya terserah kinerjamu." Di ujung lain, di dalam kantor Presiden Rumah Sakit Turner di Golden City, Henry Turner tiba-tiba berdiri karena gembira setelah menerima panggilan telepon George. "Bagus, bagus, bagus. Terima kasih, Saudara George. Saya berhutang budi kepada Anda." Setelah dia mengakhiri panggilan, seorang dokter muda yang duduk di sofa di dalam kantor Henry langsung bertanya, "Presiden Turner, dari siapa telepon itu membuat Anda sebahagia ini?" Henry tertawa terbahak-bahak. "Direktur Stanley, dalam 3 hari, saya akan pergi ke Riverdale City. Ada pasien khusus yang memerlukan pembedahan, jadi kami harus membawa serta dokter terbaik kami. Pergi dan buat pengaturannya." Direktur Stanley berkata, "Oke, dan pergi bersiap-siap." Philip mendapat telepon lagi setelah dia menutup telepon. Itu dari seorang wanita dengan suara manis, terdengar seperti angin musim semi. "Halo Mer Clarke, ini Anna Carter dari Civil Gallery. Galeri sekarang telah dipindahkan ke nama Anda, dan acara galeri pribadi Mer Charles Johnston telah ditetapkan untuk hari Sabtu. Apakah Anda ingin datang dan melihatnya?" Philip enggan pergi, tetapi setelah berpikir sejenak, dia menjawab, "Baiklah, saya akan mengambil cuti untuk berkunjung. Bagaimanapun, itu adalah pajangan koleksi pribadi lelaki tua itu. Dia harus memastikan itu sempurna." "Baiklah, Tuan Clarke, saya akan mengaturnya." Suara Anna yang manis dan lembut menambahkan, "Oh, ya, Mar Clarke, penanggung jawab acara ini, Mar Aiden Grant, ingin meminta audiensi dengan Anda." "Haruskah saya membuat janji?" Aiden hibah. "Benar, hampir lupa bahwa dia mengatakan dia akan mengaturnya. Hihi. Dia tidak akan pernah menduga bahwa galeri yang telah dia putar otaknya untuk disewa dibeli oleh saya, Philip Clarke, untuk disewakan kepadanya secara khusus. Haruskah aku bertemu dengannya atau tidak?" Bab 14. Philip merenung sebelum berkata, "Aku tidak akan bertemu dengannya untuk saat ini. Mari kita bicarakan itu di masa depan." Anna menjawab, "Mengerti, Tuan Clarke." Setelah panggilan berakhir, Philip duduk di koridor dan tidur semalaman. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Win berkata kepadanya dengan dingin, "Aku akan mengantar Mila pulang nanti siang. Maukah kamu ikut denganku?" Philip mengangguk dan memberinya senyum pahit. "Aku akan pergi dan meminta maaf kepada ayah." Jantung Win berdetak kencang ketika dia mendengarnya, tetapi ekspresinya tetap acuh tak acuh, hanya mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Sore harinya, Philip dan Win membawa Mila ke rumah keluarga Johnston. Suasana di rumah itu dingin begitu mereka masuk. "Ayah, aku pulang." Win pura-pura tenang. Tidak ada yang keluar untuk menyambut mereka. Charles sedang duduk di sofa memakai kacamata baca sambil membaca koran sementara Martha sibuk di dapur. Philip menurunkan Mila, dan gadis kecil itu segera bersembunyi di balik kaki ayahnya, memeluk kaki Philip erat-erat. Dia mendongak dengan mata polosnya yang besar dan bergumam dengan suara kecil, "Ayah, apakah kakek dan nenek tidak menyukaiku?" Philip berjongkok dan membelai kepala mungil Mila dengan penuh kasih. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum lembut padanya.
Itu tidak benar. Cepat masuk dan sapa kakek dan nenek. Mata besar Mila kecil bersinar seperti permata obsidian. Dia dengan hati-hati meskipun takut melirik Charles, yang sedang membaca korannya sebelum menggerakkan kaki mungilnya untuk berlari ke arahnya. Memanggil dengan suara renyah, "Kakek, Mila ada di sini." Charles kemudian meletakkan kertasnya, berdiri, berjalan menjauh dari sofanya, dan memasuki ruang kerja tanpa meliriknya sama sekali. Bang! Pintu ruang belajar tertutup rapat. Suara itu sangat menghancurkan hati Philip dan Win. Win memandang Mila, yang mengerucutkan bibirnya, hampir menangis dan dengan cepat berlari untuk menggendong putrinya. Dia membawanya ke kamar tidurnya. Philip sedikit mengernyit, merasa kesal. Ayah mertuanya terlalu dingin pada putrinya. Tapi dia tetap pergi ke dapur untuk membantu, meski akhirnya dia dicemooh oleh ibu mertuanya. "Philip, aku tidak membutuhkanmu untuk membantuku. Aku benar-benar tidak. Kamu bisa kembali ke tempat asalmu. Kami tidak menyambutmu di sini," kata Martha tanpa basa-basi, tidak menunjukkan rasa hormat kepada Philip. "Bu, aku minta maaf." Philip menundukkan kepalanya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan hari ini, dan dia tidak ingin menyusahkan Win, jadi dia memilih untuk berkompromi. "Ya ampun, aku tidak mungkin menerima itu." Martha mencibir. Dia dengan lembut mengangkat alisnya saat dia memasang ekspresi arogan. Saat itu, bel pintu berbunyi. Martha memelototi Philip sebelum dengan kasar mendorongnya menjauh saat dia berlari ke pintu, tampak senang. Dengan suara ceria, dia berseru, "Ayo, datang." "Apakah itu Aiden?" Ketika pintu terbuka, Aiden muncul dalam setelan tampan dengan tas hadiah di tangannya. "Halo, Bibi Martha." "Ya ampun. Ayo masuk, cepat," celetuk Martha gembira sambil mengambil tas hadiah dari Aiden. "Kenapa kamu harus membawa hadiah? Kamu terlalu baik. Ini pertama kalinya saya berkunjung, jadi hanya itu yang bisa saya lakukan." "Orang tua saya juga mengucapkan salam," kata Aiden dengan murah hati. Ketika Martha berbalik untuk melihat Philip duduk di sofa di ruang tamu, dia merasa kesal dan membentaknya. "Tidak bisakah kamu melihat ada tamu? Mengapa kamu tidak menyiapkan teh?" Pemandangan yang buruk. Sampah menantu ini harus melihat Aiden. Pria itu membawa hadiah saat dia datang dengan tangan kosong dan bahkan membawa bagasi ekstra. Betapa frustasinya. Philip memandang Aiden untuk melihat yang terakhir menatapnya dengan bangga. Matanya menyampaikan pesan, "Hei sampah, ibu mertuamu memperlakukan orang luar sepertiku lebih baik daripada dia memperlakukanmu." Philip tidak membuat keributan. Dia bangun untuk menyiapkan teh. Saat itu, Charles sudah keluar dari ruang kerjanya sambil mengobrol dengan antusias dengan Aiden di ruang tamu. Philip malah berdiri di sudut, mendengarkan dengan tenang. "Paman Johnston, di mana Win? Aku tidak melihatnya." Aiden mengamati rumah itu, menyipitkan mata. Charles berteriak, "Winnie, ada tamu di rumah." Pintu kamar tidur terbuka. Win telah menghabiskan banyak upaya untuk membujuk putrinya tidur. Ketika dia melihat Aiden duduk di ruang tamu, dia agak terkejut. "Mengapa kamu di sini?" Nada bicara Win dingin. "Kenapa dia tidak bisa berada di sini? Haruskah kami membiarkanmu membawa pulang sampah?" Martha keluar dari dapur dengan sepiring buah-buahan sambil menatap tajam ke arah Philip, yang berdiri di sudut, merokok. Dia tampak jelas menyeberang. "Kami tidak mengizinkan merokok di dalam rumah. Jika Anda ingin merokok, lakukan di luar." "Maafkan saya." Philip segera mematikan rokoknya dan membuka jendela untuk mengeluarkan asapnya. Win memelototinya, ingin menyeretnya keluar saat ini jika dia mempermalukan dirinya sendiri lagi. "Aiden, aku baru saja membeli buah ini pagi ini. Manis sekali." Martha mendorong piring buah ke Aiden seolah dia mencoba menyanjungnya. "Terima kasih, Bibi Martha," jawab Aiden sopan. Philip merasa tidak nyaman ketika melihat pemandangan ini. Ketika Mila ada di sini, tidak ada buah yang terlihat. "Dia tetap cucumu.
Apapun yang terjadi, jadi mengapa kamu harus sombong? Oh, ya, Paman Johnston. Pekerjaan dekorasi untuk galeri Anda telah dimulai. Undangan telah dikirim dan galeri akan dibuka pada pukul 10 tepat pada hari Sabtu pagi. Ketika Aiden berbicara, dia melirik Philip dengan sembrono. Jelas bahwa dia memegang posisi yang lebih tinggi dalam keluarga Johnston daripada menantu ini. Bagus, bagus. Terima kasih banyak, Adi. Charles tampak senang saat membayangkan betapa megahnya saat galerinya dibuka. Teman-teman lamanya sudah mulai menyebarkan berita untuknya. Banyak bangsawan di kota Riverdale sekarang telah mendengar bahwa mantan kepala bagian perencanaan pengembangan tanah telah mendapatkan lukisan asli oleh Tang Bohu. Dan ini telah menyebabkan kegemparan besar di dalam kota. Demi ketegangan, mereka menahan diri untuk tidak menyebutkan lukisan apa itu agar bisa mengejutkan para tamu di acara mendatang. Sama-sama, Paman Johnston. Itu yang seharusnya kulakukan. Aiden dengan rendah hati menambahkan, mengenai permintaan Anda untuk bertemu dengan Tuan Clarke, saya sudah memberitahu orang yang bertanggung jawab. Anda dapat bertemu dengannya, tetapi waktunya belum ditentukan. Anda harus tahu bahwa orang seperti Tuan Clarke cukup sibuk. Apa-apaan ini? Betapa tak tahu malu. Philip mengumpat dalam hati. Sejak kapan dia bilang dia akan bertemu mereka? Ini adalah kebohongan terang-terangan untuk memenangkan bantuan, dan dia telah mengatakannya dengan sangat bijaksana. Mereka bisa bertemu, tapi waktunya belum ditentukan. Aiden begitu hebat dalam menyenangkan Charles sehingga Charles terus menganggapnya lebih tinggi dan mendukungnya. Philip, lihat Aiden. Kamu harus belajar darinya jika kamu punya waktu daripada menyia-nyiakan hidupmu. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya sendiri, minta Aiden memberimu pekerjaan. Kamu akan terlihat lebih pantas. Seperti itu, Charles akhirnya berbicara atas nama masa depan Philip untuk pertama kalinya. Itu adalah awal yang baik, tetapi Philip merasa tidak nyaman mendengarkannya. Perusahaan Aiden Grant hanya bernilai sekitar beberapa juta. Itu bahkan tidak cukup untuk uang sakunya. Philip, untuk apa kau berdiri di sana? Cepatlah dan mohon pada Aiden. Martha memelototi Philip dengan penuh kebencian. Betapa bodohnya. Suaminya sudah berbicara untuknya, tetapi dia masih berdiri di sana. Dia pantas dipandang rendah. Di sisi lain, Aiden duduk tegak, dengan mata sedikit menyipit saat dia menunggu Philip dengan genit untuk datang dan memohon padanya. Dia merasa hebat. Meskipun Win tidak menyukai Aiden, dia merasa itu adalah kesempatan yang baik juga. Namun, tidak perlu. Terima kasih, tapi perusahaan itu agak terlalu besar. Aku tidak bisa terbiasa bekerja di sana. Philip dengan tenang menolak. Wajah Charles dan Martha segera menjadi gelap. Charles mendengus sementara Martha mulai mencaci makinya. Philip, bagaimana kamu bisa begitu tidak peka? Tinggalkan saat ini. Rumah kami tidak menyambutmu. Itu adalah perintah untuk pergi. Philip langsung diusir dari rumah oleh Martha. Bang! Pintu tertutup, dan Philip menggelengkan kepalanya, tersenyum pahit. Dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Anna Carter. Aku tidak terlalu menyukai Aiden Grant ini. Anna berada di galeri, sibuk dengan dekorasi. Ketika dia menerima telepon ini, dia segera menjawab, "Dimengerti, Tuan Clarke." Dia kemudian segera menghentikan orang-orang yang bekerja di galeri dan menelepon nomor Aiden. Aiden saat ini sedang membual kepada keluarga Johnston ketika dia menerima telepon. Melihat itu dari perwakilan sivil galeri, ia langsung memamerkannya kepada Charles. Paman Johnston, lihat. Ini telepon dari perwakilan galeri. Halo, Manajer Carter. Apakah Tuan Clarke setuju untuk bertemu dengan kita? Aiden sangat gembira dan senang. Dia berbicara dengan keras. Tuan Grant, kami menyesal memberitahu Anda bahwa kami tidak dapat lagi menyewakan galeri kepada Anda. Apa? Ini niat Pak Clarke. Sepertinya dia sedikit kesal. Jadi galerinya tidak akan dibuka untuk orang luar, kata Anna dingin. Nada suaranya jelas.
Tiupan. Panggilan terputus dan wajah Aiden membeku dalam sekejap. Ekspresinya berubah jelek.